Oke, materi pertama dari pengantar komputer adalah kita akan mempelajari mengenai fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel 2016 ya. Nah, sebagai contoh soal yang pertama ini adalah Purple Orchid Company, data karyawan. Nah, ini untuk menguji pengetahuan Anda mengenai perintah atau fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel 2016, fungsi-fungsi dasarnya, tambah, kurang, kali, sum, average, max, min, dan sebagainya. Sebelum kita masuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan kita bahas mengenai fungsi-fungsi logika seperti fungsi logika if dan fungsi logika VLOOKUP ya. Oke guys, seperti materi yang sudah saya bagikan sebelumnya, Anda silakan membaca teori Microsoft Excel 2016-nya. Dan ini ada tugas yang harus Anda kerjakan, ya. Saya akan memberikan contoh dari tugas pertama Anda. Materi mengenai data karyawan dari Purple Orchid Company. Anda ketik dulu secara manual, tanpa format apapun, kolom nomor, kolom nama, kolom NIP, lama kerja, jumlah anak, gaji pokok, itu diisi semua ya, tanpa rumus. Kemudian untuk kolom tunjangan, total tunjangan gaji kotor, pajak, taspen, asuransi, gaji bersih, dan total gaji tertinggi hingga jumlah karyawan, kita akan mengisinya menggunakan rumus tertentu. Nah, petunjuk soalnya sudah saya berikan di bawah tabel tersebut ya. Anda bisa lihat petunjuk soalnya untuk mengisi kolom tunjangan jabatan, kolom tunjangan anak, kolom total tunjangan hingga kolom gaji bersih. Petunjuk soalnya sudah jelas di sini. Ya, oke. Kita langsung saja ke kolom yang diminta. Yang pertama adalah kolom tunjangan jabatan. Nah, Anda lihat di petunjuk soal. Nah, tunjangan jabatan dicari dari gaji pokok dikali lama kerja dikali dengan 5%. Oke. Anda langsung letakkan kursor Anda di sel yang akan kita masukkan rumusnya dalam Microsoft Excel. Untuk melakukan perhitungan Anda tidak boleh lupa ya, saat ujian nanti Anda harus selalu memasukkan tanda sama dengan. Oke. Sama dengan gaji pokok dikali lama kerja dikali dengan 5%. Sama dengan kita ke gaji pokok di baris pertama dari data pertama ini ya. Jadi bukan nama gaji pokok ini yang kita blok atau kita sorot, tetapi isi data pertama ini gaji pokok, oke. Pas di sini adalah berada di sel F6 dikalikan dengan lama kerja. Nah, lama kerja di sini berada di sel D6 dikalikan 5% seperti permintaan dari soal tersebut. Jika sudah, langsung Anda enter. Oke. Jawabannya adalah 375.000 untuk tunjangan jabatan yang pertama. Nah, Anda jangan kopikan dulu ke bawah ya. Kita akan isi dulu satu baris pertama ini sampai selesai, baru kita kopikan hasilnya ke bawah. Jadi kita hanya perlu mengerjakan satu kali dan hasilnya akan kita copy ke bawah. Selanjutnya adalah kolom tunjangan anak. Nah, kolom tunjangan anak itu dicari dari gaji pokok dikali jumlah anak dikali 7,5%. Sama dengan gaji pokok dikali jumlah anak dikali 7,5%. Nah, kebetulan laptop saya menggunakan masih bahasa
asing, jadi di sini masih menggunakan 7,5%. Kalau laptop Anda atau komputer Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia, Anda bisa gunakan 7,5%. Enter. Oke, dapatlah tunjangan anak Rp337.500. Selanjutnya total tunjangan. Total tunjangan dicari dari tunjangan jabatan ditambah dengan tunjangan anak. Sama dengan tunjangan jabatan, di sini G6, ditambah dengan tunjangan anak. Oke, enter. Gaji kotor. Gaji kotor dicari dari sama dengan gaji pokok, ya. Gaji pokok ditambah dengan total tunjangan. Ditambah dengan total tunjangan. Dapatlah gaji kotor. 2.212.500 sekian-sekian. Nah, pajak dicari dari apa? Pajak dicari dari gaji pokok dikali 15%. Sama dengan gaji pokok F6 di sini dikalikan 15%. Oke. Selanjutnya kolom taspen. Taspen dicari dari sama dengan gaji kotor dikali dengan 5%. Dapatlah 110.625 rupiah. Selanjutnya kolom asuransi dicari berdasarkan gaji kotor. Nih, gaji kotor dikalikan 3%. Oke. Gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang pajak dikurang taspen dikurang asuransi. Rumusnya demikian ya. Jadi gaji bersih di sini gaji kotor dikurang pajak, dikurang taspen, dikurang asuransi. Enter. Oke, kalau sudah semua kolom di data pertama ini terisi, maka tinggal kita blok. Ya, kita blok, kita kopikan hasilnya ke bawah. Langsung jadi. Dari 20 data karyawan ini, datanya sudah selesai. Selanjutnya, kita masukkan untuk total gaji. Ya, ada fungsi-fungsi dalam Excel, sum, average, max, min, count, counta, the counta, the sum, the average, dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari seiring waktu nanti. Ya, yang pertama ini total gaji sama dengan di sini kita pakai sum. Total gaji bersih sama dengan sum, buka kurung, kita blok seluruh isi gaji bersih, 20 data ini, tutup kurung, oke, enter. Nah, gaji tertinggi, ya, gaji tertinggi kita menggunakan max. Kalau ada pertanyaan tentang gaji terendah, berarti kita menggunakan min. Di sini diminta hanya gaji tertinggi, berarti kita pakai max. Max, buka kurung, blok lagi dari gaji bersih ini. Oke, enter. Nah, dapatlah gaji tertinggi 2.644.000. Nah, yang terakhir yang perlu kita isi adalah jumlah karyawan. Untuk melihat berapa sih
data karyawan atau jumlah karyawan di perusahaan Purple Orchid Company ini, ya. Nah, jumlah karyawan Anda bisa menggunakan count ataupun counta. Kalau menggunakan count, kita menggunakan count, ya. Count buka kurung, kita blok adalah kolom-kolom yang berisi angka. Itu khusus count, ya. Jadi count hanya bisa membaca kolom-kolom yang berisi angka saja. Dan hasilnya 20 orang. Anda juga bisa menggunakan counta, tinggal ditambahkan A saja. Nah, kalau Anda menggunakan sama dengan counta, Anda bisa memblok kolom-kolom yang berisi angka. Juga alternatif lain, Anda bisa mengeblok kolom-kolom yang berisi teks. Jadi dia bisa membaca teks maupun angka. Itu kalau Anda memakai sama dengan counta. Oke. Kalau sudah Anda mengerjakan ini, ya, silakanlah Anda simpan file ini. Pastikan semua sudah terisi. Nah, saya bebaskan untuk memberikan warna sesuai dengan kreativitas Anda, ya. Misal warna kuning, Anda bebas membuat bordernya atau tabelnya, bebas sesuai dengan keinginan Anda. Dan memberi nama perusahaan. Boleh juga ditambahkan insert picture. Kalau Anda mau menambahkan picture, silakan. Ya, tidak apa-apa. Di sini kita akan beri warna juga. Kolom yang warna-warni juga tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau Anda sudah selesai ini, silakanlah Anda simpan file Anda ini. Ya. File Anda simpan. Di menu file, Anda pilih save. Nah, oke, continue. Atau Anda mau save dengan nama file yang berbeda, Anda bisa pilih save as. Ya, Anda tinggal pilih Anda mau simpan di mana, di desktop. Oke. Nah, sesuai dengan permintaan saya, Anda silakan mengirimkan hasil jawaban Anda ini, boleh dalam berupa Excel, juga boleh Anda berupa PDF, bisa Anda save as type-nya ini yang tadinya Excel, Anda pilih menjadi PDF, ya. Seperti ini. Tinggal Anda save-kan saja. Nama filenya Excel dasar. Nama Anda kelas. Oke, save. Ini saya pilih save as type. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Oke, sekian materi saya hari ini.
Silakan Anda kerjakan tugas Anda dan kumpulkan melalui Google Form yang sudah saya sediakan. Selamat mengerjakan. Stay healthy and stay safe, guys. Cintaku yang luar biasa, tulus padamu.